Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Hari ini kita ketemu lagi untuk di tatap muka di perkuliahan digital marketing. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu online marketing yaitu pay per click. Saya akan share dulu ininya, PowerPoint-nya. Kita langsung masuk ke materi ya. Jadi saya ingatkan kembali, silakan untuk absen seperti biasa. Hari ini kita akan membahas mengenai digital marketing, tentang online marketing, masih seri terakhir untuk online marketing sebelum kita masuk ke UTS. Gitu ya. Di sini kita akan membahas mengenai pay per click. Gitu ya. Jadi apa itu pay per click gitu ya? Pay per click ini merupakan atau kita biasa disingkat oleh PPC, merupakan salah satu model advertising yang biasa digunakan untuk mendrive atau menggiring traffic agar traffic di website kita itu naik gitu ya. Di mana di sini ketika namanya juga pay per click gitu ya. Jadi dia berbayar ketika dia melakukan klik pada search engine atau di website owner atau di network gitu ya. Jadi pada saat dia klik itu dia berbayar. Nah, saya ingatkan kembali tolong untuk mic-nya di-mute dulu ya. Jadi pay per click ini merupakan salah satu model dari pemasaran online atau internet marketing di mana pembayaran ini biasa dilakukan tadi per klik gitu ya. Esensialnya gitu merupakan suatu, jadi pada saat dia mengunjungi gitu ya, itu dia membayar gitu ya. Nah ini tidak terkesan, tidak terasa gitu ya, karena pembayaran ini dilakukan ke provider. Gitu. Padahal itu kita yang membayar. Nah, biasanya pay per click ini gitu ya, ini dia berkolaborasi atau merupakan asosiasi dari level pertama pada sebuah search engine, misalkan Google Ads gitu ya, atau Amazon Advertising atau Microsoft Advertising atau Bing gitu ya, Bing Ads. Nah, itu dia biasanya berkolaborasi di sana. Nah, apa sih tujuannya gitu ya? Dan konstruksinya, sistemnya seperti apa gitu ya. Jadi pay per click atau kalau misalkan ada yang bilang juga CPM, jadi cost per impression dan atau cost per order gitu ya. Biasanya digunakan untuk meningkatkan profitability melalui internet marketing. Jadi biasanya misalkan hitungan in cost per thousand impression-nya atau CPM-nya, advertiser itu hanya membayar setiap 1000 impression pada setiap tayangan iklan. Jadi keuntungannya adalah pay per click ini juga untuk apa ya, selain dia meyakinkan informasi mengenai apa yang dia dapat pada saat klik itu juga merupakan cara pemasangan iklan yang efektif gitu ya. Gitu. Jadi di sini juga untuk dia untuk mengukur juga atensi dan interest-nya, karena kan tidak sembarangan orang yang mengklik itu, gitu kan. Jadi ketika orang yang memang dia tertarik, gitu ya, dia akan baru mengklik dari pay per click tadi, gitu ya. Itu secara penjelasannya. Nah, cost per klik ini dikalkulasikan dengan cara membagi advertising cost dengan jumlah yang diklik. Jadi dari penayangan iklan tersebut. Jadi kalau formulanya seperti ini, gitu ya. Advertising cost dibagi advertising click. Jadi jumlah cost per klik itu adalah jumlah cost-nya dibagi dengan berapa kali dia akan ngeklik gitu ya.
Itu semakin banyak yang klik, otomatis semakin murah. Nah, modelnya pay per click itu ada yang flat rate, ya, ada juga yang dia bid based, gitu ya. Jadi berdasarkan bidding. Kalau yang flat rate sudah ada dua, berarti kan flat rate sama bid based. Nah, kalau yang flat rate ini modelnya dia namanya juga flat rate, jadi dia flat rate-nya itu. Ini dibandingkan dengan cara biasanya ya, dia lihat dari search engine-nya gitu ya. Kalau misalkan search engine-nya semakin bagus, ya semakin mahal rate-nya gitu ya. Kadang-kadang dia apa namanya tuh rate-nya tuh rate yang minimal gitu ya. Jadi si advertiser itu dia bisa membayar rate lebih asalkan dengan ketentuan yang berlaku. Terus kalau yang flat rate itu biasanya dia terkategori produk sama servisnya gitu ya. Terus dia mempunyai yang target-target tertentu gitu ya. Di beberapa kasus di sini ada beberapa kontennya ketika dia masuk lagi ke kontennya itu adalah konten berbayar. Jadi pada saat kliknya itu menggunakan flat rate, tapi ketika masuk ke dalam konten itu adalah untuk konten berbayar. Kalian kan pernah mencoba ya ketika kita masuk nih, klik ke suatu iklan, pada saat ternyata ketika masuk di dalamnya kita harus membayar sejumlah sekian kalau kita ingin mengakses website tersebut. Nah, kalau bid based ini biasanya yang sering digunakan gitu ya. Ini dengan cara auction play. Jadi advertiser atau misalkan kita ingin mengiklankan gitu, advertise. Nah, kita membuat kontrak nih gitu ya. Membuat kontrak dengan penyelenggara si pay per click-nya gitu ya. Nah, di sini juga ada auction-nya otomatis gitu ya, ada auction-nya. Nah, nanti di sini ada auction-nya yang memang otomatis, ada juga yang auction-nya itu memang manual gitu ya. Nanti si advertiser menginformasikan nih ke host-nya bahwa maksimum yang bisa dia bayar itu berapa gitu ya, dengan spotnya seperti apa keywordnya. Nah, nanti si auction-nya itu dia akan melakukan bidding gitu ya, otomatis di dalam platform tersebut. Nah, jadi nanti dia otomatis akan melakukan bidding nih. Nah, setelah dia bidding gitu ya, itu akan keluar siapa pemenangnya otomatis dengan auction yang memang terbanyak dan juga tapi kontennya sesuai gitu loh, dengan konten yang paling sesuai. Di sini akan ada beberapa winner mungkin gitu ya dalam bidding tersebut. Itu memungkinkan sekali akan ada beberapa pemenang gitu ya, dan itu diperbolehkan gitu ya. Nanti atau modelnya ketika gitu ya ada beberapa pemenang, maka nanti di situ misalkan ada 5 pemenang nih. Nah, maka 5-5-nya itu diperbolehkan, tapi nanti dengan ketentuan yang skor paling tinggi itu dia akan yang show up terlebih dahulu gitu. Pada saat di pay per click tadi gitu ya. Jadi ada urutannya, show up yang terlebih dahulu, ada pemenang yang pertama, nanti show up yang kedua, terus yang ketiga. Gitu. Nah, itu yang mengenai bidding. Nah, ini sebenarnya yang banyak dilakukan karena kita disesuaikan dengan budget. Kalau bidding itu kita punya budget berapa, kontennya ingin seperti apa, nanti bidding nih, gitu ya. Siapa? Nah biasanya pemenangnya itu, gitu ya, itu kan ada beberapa yang tadi diurutkan nih, gitu ya. Nah mereka mau nggak gitu ya gantian, gitu ya urutannya. Terus bagaimana ya kita sudah mendaftarkan diri untuk pay per click nih. Terus kita harus analisis
kita sudah mengiklankan pay per click. Nah, apakah kita itu yang langkah yang kita lakukan itu tepat? Nah, itu kita harus analisis. Gitu. Yang pertama, kita analisis itu dari campaign secara makro, secara level makronya itu. Nah, di situ benefitnya itu financial return-nya terlihat nggak gitu ya? Ada ini nggak? Ada peningkatan finansial nggak setelah kita melaksanakan PPC gitu ya, atau baik melakukan bidding tadi atau melakukan flat rate gitu ya. Flat rate atau bid base tadi secara makro terlihat nggak hasilnya? Metriknya coba fokus ke metriknya, apa yang akan kita assess di sana, gitu ya. Misalkan apa KPI-nya? Misalkan KPI dari advertiser itu banyaknya like, banyaknya yang beli gitu ya, atau banyaknya yang memang dia berubah menjadi dari segmenting ke targeting gitu ya, dari jadi target belum menjadi customer. Nah, itu review secara makro. Harus direview dulu. Selanjutnya, di benchmarking nih antara hasil dengan tujuannya gitu. Kita tuh mau apa sih gitu ya. Ada beberapa pertanyaan di sini yang bisa dijadikan acuan untuk tujuan kita menggunakan PPC gitu ya. Yang pertama, apakah tujuan kita adalah untuk branding, sorry. Is branding is your first concern? First concern. Nah, jadi apakah tujuan kita untuk branding? Kalau misalkan tujuan branding, kita lihat hasil PPC ini betul nggak? Orang akan mengingat brand kita nggak? Brand kita akan ada di mana-mana nggak? Itu yang pertama. Kalau oke, berarti tujuan kita memang sudah terpenuhi dari PPC itu. Yang kedua, apakah kita akan mengconvert nih dari sales atau dari leads itu gitu ya. Dari yang tadinya leads target menjadi sales gitu, ada number penjualannya. Nah, tujuannya dilihat, ada tujuan ke sana nggak? Kalau ada tujuan ke sana, coba lihat penjualannya naik nggak? Oh, ternyata naik. Oh, berarti memang searah gitu ya. Kita melaksanakan PPC ini, kita menerapkan PPC. Tapi misalkan oh tidak ada tujuan ke sales, kok hanya branding saja, ya sudah. Gitu. Kita lihat gitu ya. Terus apakah tujuannya untuk menambah traffic di website kita atau di blog kita? Nah, coba lihat trafficnya. Dengan kita menerapkan PPC atau ya tadi traffic website kita naik nggak gitu ya rata-ratanya. Kalau naik berarti oke, berarti kalau misalkan oh tidak ada tujuan ini, ya sudah tujuannya tadi oh apa gitu lah. Kalau misalkan memang tidak masuk ke dalam masalah traffic, ya sudah berarti itu tidak bisa dihitung. Terus, nah ini apakah untuk maintain si customer atau maintain dari SEO-nya gitu ya. Artinya search engine optimization-nya juga di-maintain lewat PPC ini. Nah, itu kita dilihat. Nah, kalau misalkan oh selain ini masih ada tujuan lain gitu ya. Itu boleh gitu ya. Misalkan apa sih tujuannya? Apa sih yang penting nih? Metriknya ini nih. Although all metric are important. Jadi semuanya metrik itu penting gitu ya. Nah, tujuan kamunya apa? Tujuan kitanya apa? Dan kita harus fokus di tujuan itu yang pertama. Terus setelah itu kita ukur. Nah, jadi kesuksesan dari PPC campaign ini membuat kita bisa membantu kita untuk melakukan action berikutnya apa yang harus kita lakukan gitu. Atau misalkan tadi tahapannya di quarter ini kita branding. Oke, nanti setelah branding, oke, ternyata tercapai. Kalau tidak tercapai, nanti kenapa? Dievaluasi. Ternyata tercapai, berarti dari branding kita berubah nih. Tujuan kita adalah sales, penjualan. Ya, di situ nanti dievaluasi lagi gitu ya. Terus paralel tujuan kita juga traffic di website. Nah, itu juga harus di benchmark ya. Terus yang selanjutnya adalah mengevaluasi KPI-nya dengan campaign data yang lain. Jadi setelah kita melakukan PPC campaign gitu ya,
kita juga evaluasi KPI kita review, kita analisis gitu ya, apa yang kita dapatkan pada saat kita melaksanakan PPC tersebut, gitu. Jadi, nah kita bandingkan dengan data-data yang ada gitu. Nah, metriknya juga kita harus ukur keefektifan campaign kita gitu ya. Terus bagaimana nih dengan campaign PPC kita ini pengaruhnya terhadap KPI ataupun data dari campaign-campaign lain, advertising yang lain. Tadi apalagi dengan SEO-nya gitu. Jadi di sini ada beberapa, ada 12 campaign datanya gitu ya. Yang pertama itu click through rate gitu ya. Ini adalah bagaimana kita tahu bahwa target atau audiens kita itu memang mengklik gitu ya. Mengklik terhadap iklan kita gitu ya. Terus CPC-nya, cost per conversion-nya itu berapa? Artinya memang cost dibagi dengan data ataupun data konsumen yang kita dapat gitu ya. Di sini untuk bisa kita punya opportunity untuk meningkatkan semua produk kita gitu ya dibandingkan dengan kompetitor. Terus bagaimana kita mengalahkan si kompetitor tersebut. Terus yang kedua yang bisa dibandingkan nih gitu ya, quality score-nya gitu ya. Itu yang bisa dalam artian gini, ranking-nya gitu ya. Ranking kita yang sering keluar jadi seperti apa, yang tadinya kelima apakah menjadi nomor 1 gitu ya. Terus bagaimana ROI-nya, apakah return investment-nya meningkat gitu ya. Dalam artian semakin cepat gitu ya. Artinya dengan biaya ROI di sini bukan ROI bisnis tapi ROI biaya yang dikeluarkan untuk CPC ini, PPC ini, pay per click ini berapa dan dengan bandingkan dengan hasil penjualannya. Gitu ya. Misalkan kita mengeluarkan biaya sampai 100 juta untuk PPC ini, tapi penjualan kita bisa mencapai 300 juta. Nah, semacam itu. Itu overall ROI-nya. Terus cost per conversion-nya. Jadi dikonversi cost tersebut gitu. Jadi dengan pada saat pelaksanaan PPC ini ada cost yang dikeluarkan, ada budget juga untuk PPC-nya dikonversi nih. Dengan data yang kita dapat itu, ternyata dengan 100 juta saya bisa mendapatkan data calon customer potensial berapa. Apakah it works nggak? Apakah valuable nggak? Seperti itu. Terus search impression share-nya. Nah, di sini bisa dilihat orang-orang impresinya dengan PPC yang kita terapkan, bagaimana dia mempunyai kemauan untuk men-share, gitu ya. Search impression share ini merupakan refleksi dari dia ketika mengklik iklan kita gitu, AdWords kita gitu ya. Berapa kali dia men-share, berapa kali dia mengklik juga di situ gitu ya. Berdasarkan itu ketahuan nanti datanya gitu ya, bahwa dia sering men-share. Terus bounce rate-nya gitu ya. Di sini bagaimana gitu ya untuk mengoptimalisasi kebutuhan. Dengan cara gimana gitu ya. Jadi jumlah pendatang atau jumlah yang mengklik ke website kita dan yang terus dia datang ke website, terus dia langsung pergi lagi gitu tanpa merespon gitu merespon. Jadi dia cuma datang, udah gitu pergi lagi. Nah itu juga harus dihitung gitu ya. Kalau misalkan dia tinggi, yang dia cuma datang terus nggak ngapa-ngapain terus dia pergi lagi, nah itu harus dilihat gitu ya, apakah targetnya sesuai gitu ya, apakah mereka tidak interest dengan apa yang kita offer
atau konten kitanya yang nggak bagus gitu. Nah, jadi di situ kalau itunya tinggi, misalkan yang datangnya itu bounce rate-nya tinggi ya, misalkan yang datang terus dia pergi lagi tanpa ngapa-ngapain, itunya tinggi, berarti ada yang salah, bukan di PPC-nya, tapi di kitanya, baik itu kontennya atau mungkin targetnya, target audiensnya, atau mungkin si produknya. Gitu ya. Biasanya sih di konten gitu ya. Jangan sampai bounce rate-nya tinggi. Conversion rate-nya, nah ini kebalikan dari bounce rate, artinya bahwa pada saat dia datang, gitu, klik, dia melakukan sesuatu di sana. Apakah itu meninggalkan komen ataupun interesting. Jadi dia melakukan complete desire action, artinya memang dia ada ketika ada desire, dia melakukan aksinya, gitu ya. Nah, tapi di sini belum sampai ke pembelian. Gitu. Jadi dia dia melihat-lihat, dia misalkan ini masukin ke keranjang, masukin ke ini gitu ya. Nah, terus dia ini ada memang apa wish list-nya apa gitu loh. Nah, itu juga itu masuk ke conversion rate. Terus impression and click. Nah, ini gitu. Frekuensi dia mengklik gitu. Number time dia klik ad-nya, dia klik juga, dia melakukan akuisisi dalam artian dia melakukan apa namanya tuh? Dia melakukan pembelian gitu ya. Gitu. Nah, di sini juga harus dilihat nanti apa perbandingannya. Account activity. Nah, account activity-nya jadi harus dilihat nih apakah dia benar, maksudnya itu data-data yang disampaikannya itu benar. Terus dari situ dia melakukan aktivitas apa saja gitu ya. Biasanya kan ketika kita melakukan suatu pembelian nih, dia akan mengisi data gitu ya. Nah, di situ harus dilihat. Dia ngapain aja habitnya. Ad text optimization gitu ya. Nah, di sini juga harus di ini. Jadi copy shape your ads, it can different you from competitor and catch your target audience interest. Jadi di sini harus dilihat bahwa kita harus berbeda dengan kompetitor, gitu ya, agar kita bisa mendapatkan apa namanya itu target kita. Ketika misalkan kita itu dari text optimization-nya itu misalkan ternyata sama nih gitu ya, text optimization-nya sama, ads-nya hampir sama gitu ya. Nah, itu memang harus diimprove. Gitu ya. Nanti akan mempengaruhi kepada CTR-nya, click-through rate-nya ataupun quality score-nya gitu ya. Termasuk ROI-nya. Nah, mobile advertising gitu ya. Nah, ini adalah platform mobile-nya gitu ya. Bagaimana apakah memang kita bisa masuk ke dalam tren mereka gitu ya. Jadi di platform mobile-nya juga harus dibenahi gitu ya. Dan harus bisa untuk PPC campaign. Wasted spend gitu ya. Ini adalah balikannya dari conversion rate. Jadi dia melakukan hanya buang-buang waktu saja di sana gitu ya. Kalau conversion rate itu dia lebih mengarah nanti ke pembelian. Kalau wasted spend itu dia cuman window shopping gitu loh. Terus di sini juga harus diukur gitu ya bahwa apakah ada kesalahan di konten kita gitu ya. Jadi di sini kan measure how much money you are throwing away when people are clicking it here but are not converting. Jadi dia melihat-lihat nih, mengklik gitu ya, tapi dia nggak jadi beli. Nah, di sini itu disebut wasted spend. Jadi artinya dia sudah melihat-lihat atau ini, tapi dia nggak jadi beli, itu harus diukur. Terus keyword and landing page optimization. Nah, ini adalah target panjangnya. Jadi mereka akan menjadi apa ya? Dia strong conversion at lower cost. Artinya dia tidak akan apa-apain langsung dia memilih gitu ya. Nah, di sini
banyaknya kan kita fokus tuh kepada cost ya, gitu. Tapi dengan adanya misalkan yang keyword and landing page optimization ini, biasanya si pembeli dia langsung landing ke page kita. Dia nggak mempedulikan page lain, dia langsung landing ke page kita. Berdasarkan hasil PPC nih, dia langsung landing dan dia langsung melakukan pembelian. Itu yang harus diperhatikan, harus dianalisis pada saat melaksanakan PPC atau AdWords gitu ya. AdWords itu merupakan bagian itu salah satu contoh PPC. Jadi AdWords ini adalah salah satu sistem yang didevelop oleh Google untuk membantu bisnis agar target secara online, target pasar kita tetap tercapai berdasarkan platform search engine gitu ya, SEO dan partner websitenya. Biasanya di google.com itu AdWords itu tipikalnya di spesifik lokasi. Jadi memang dia sudah geosentris ya. Jadi dia dengan lokasi yang spesifik. Jadi kita mau ininya di mana atau kita cukup mencakup areanya saja gitu ya. Nah, kita bisa milih nih keywordnya. Untuk brand kita itu ada pilihan-pilihannya untuk produk kita, jasa di AdWords account kita. Terus pada saat customer nanti nyari gitu ya dengan kosakata yang sama itu, nanti si store-nya itu dia akan menyediakan itu. Oh, dia akan mengarahkan ke kita. Jadi kita hanya tinggal membayar user kliknya gitu ya. Pada saat dia visit ke website gitu ya, ataupun misalkan menggunakan click to call gitu ya. Apa sih benefitnya si AdWords ini gitu ya untuk bisnis? Yang pertama, sebenarnya ada dua benefit utama untuk AdWords ini gitu ya. Yang pertama itu adalah improving brand awareness. Jadi dia untuk meningkatkan awareness terhadap brand kita, meningkatkan kepedulian terhadap brand. Yang kedua itu mendrive gitu traffic gitu. Jadi intinya meningkatkan traffic ke website kita, tapi itu orang-orang yang qualified. Driving qualified traffic to your site. Gitu ya. Nah, benefit lainnya bisa nih untuk customer associate gitu keyword. Terus kita bisa dengan kita bisa sesuai target nih AdWords kita gitu ya. Artinya customer-nya memang sesuai dengan yang kita tuju gitu ya. Seperti terus kita juga bisa diarahkan ke YouTube gitu ya. Di sini New York Times gitu untuk mengkonversi cost per kliknya. Terus ada flexibility gitu ya. Jadi karena dikelola sama orang lain gitu ya, ada flexibility host gitu ya. Terus fokus terhadap target market gitu ya, baik itu sesuai regional ataupun kota gitu, ataupun suatu negara ataupun suatu kawasan, misalkan Asia gitu ya atau Eropa. Gitu ya. Terus AdWords itu bisa mengidentifikasi siapa yang searching produk kita. Gitu. Itu menjadi data buat kita. Terus AdWords juga bisa merimain customer-nya yang sebelumnya itu sudah melakukan searching. Ini membuat kita itu bisa brand kita menjadi top of mind. Jadi bisa mengingatkan. Terus AdWords juga membantu gitu ya campaign kita ini dioptimalisasi gitu ya. Dengan tadi karena dia selalu mengingatkan, selalu sistemnya tuh selalu dia gimana caranya mengingatkan ke customer gitu ya. Nah, Google AdWords ini membantu customer menemukan apa yang mereka cari secara cepat. Jadi lebih lebih enak gitu si customernya.
Nah, termasuk di dalamnya ada unique selling position. Jadi kita bisa melakukan strategi-strategi unik di sini untuk membantu customer agar dia melakukan pembelian gitu ya. Jadi ini juga lebih baik dan lebih polite gitu ya dibandingkan kita berkompetisi dengan kompetitor kita. Nah, Google Ads atau Google AdWords gitu ya, yang biasa kenalnya kan kita Google AdWords nih. Jadi dia salah satu PPC yang populer dalam dunia advertising. Jadi platformnya itu memang sengaja dibuat untuk bisnis gitu ya, untuk meng-create agar dia muncul nanti di Google Search Engine atau di Google Properties lainnya. Gitu. Nah, tadi modelnya kan tadi pay per click ya, bisa user bisa menggunakan bid atau flat rate tadi gitu ya. Pay each per click itu flat rate atau bid on keyword. Nah, every time user is initiated, jadi bisa dilakukan secara kapanpun gitu ya. Nanti dia si Google itu ngedix ke poolnya, terus nanti dia memilih nih siapa pemenangnya dan yang valuable untuk nanti muncul di halaman mereka. Ini berdasarkan nanti kontraknya atau sistem pembeliannya. Terus nanti pemenang yang dipilih ini gitu ya berdasarkan faktor yang macam-macam tadi tuh dia dia yang berhak melakukan campaign gitu ya selama memang kontennya kata-katanya itu sesuai dengan yang sudah disepakati. Nah, bagaimana menggunakan Google AdWords ya? Nah, ini yang pertama kalian bisa sign up dulu. Kalian daftar ke Google AdWords website. Nah, di sini halamannya seperti ini, gitu ya. Tolong mic-nya di-mute dulu ya. Halamannya seperti ini, kalian akan masuk. Setelah itu kalian akan masuk ke sini. Gitu ya. Ini ada budgetnya, set daily budgetnya berapa, location-nya di mana, network-nya mau kemana aja, keyword-nya apa, bisa diselect di sini, bid-nya mulai dari berapa, advertising text-nya bisa di sini. Itu step pertama. Yang kedua, budget. Kalian budgetnya berapa? Masukin rupiah, misalkan per day-nya berapa. Terus yang ketiga, target audiensnya masukin, gitu ya. All countries and territories misalkan ke semua berarti seluruh dunia. Misalkan ini contoh United States doang, atau misalkan let me choose, misalkan di sini kamu bisa masukin nih lokasinya di mana. Nanti ada pilihannya. Asia, Asia Pasifik, atau Indonesia, atau per negaranya itu bisa. Ini sampelnya bisa dilihat di country, city, region, or masukin daerah berdasarkan kode pos. Terus step keempat, choose network-nya, pilih network-nya. Ini mau network-nya seperti apa? Bisa dicari di sini. Bisa dicari display network-nya kayak gimana. Ini bentuknya kayak gini, display-nya misalkan mau kayak gini. Ya, ini yang dikuningin ini adalah search network-nya seperti itu. Atau display-nya bisa kan seperti ini. Yang kelima, keyword. Nah, ini ada beberapa keyword-nya nih. Ini sampelnya nih. Jadi kita tinggal milih nih. Masukin aja add. Keyword-nya bisa lebih dari satu. Apa. Ini contohnya mekanik. Land Rover mekanik. Mekanik Kensington, mekanik, Audi mekanik, BMW mekanik, gitu ya, Range Rover mekanik, gitu ya. Ini semuanya, ini ada berapa? Ini masukin bisa banyak. Gitu ya, ini bisa banyak nih. Sampai ke sini. Terus selanjutnya, step selanjutnya kita set bid-nya, gitu ya. Kita mau pilih nih, mau otomatis, gitu ya. Ini berdasarkan budget kita, atau kita set manual. Nah, yang ketujuh,
Itu nanti kita masuk ke landing page-nya gitu ya. Advertising-nya di sini kayak landing page-nya apa nanti yang akan kita dia misalkan klik ke di PPC-nya, dia akan masuk ke rank tadi ya, rank-nya kemana atau landing page-nya, berarti page kitanya. Terus headline-nya, gitu ya, headline untuk judulnya nih, gitu ya, mengenai apa. Terus headline yang kedua, nanti deskripsinya, gitu ya, di deskripsinya. Ini harus eye-catching. Headline 1, headline 2, dan deskripsinya. Baru setelah itu, step terakhir kita klik save. Di situ kita menunggu. Jadi ketika kita sudah save button dan continue to the last step process, di seksi ini Google akan nanya nih, bagaimana caranya tentang bisnis kita dan cara pembayaran, gitu ya. Ini akan di-charge berdasarkan ini nanti budgetnya nih 30 hari kemudian gitu ya. Itu akan caranya. Nah, itu cara penggunaannya AdWords gitu ya, atau salah satu bagian dari PPC. Nah, baik di slide terakhir bahwa jadi Google, saya ingin menerangkan Google Ads ini merupakan salah satu PPC gitu ya. Biasanya ini lebih valuable, ini lebih memudahkan kita juga, dan dia lebih populer di search engine itu. Nah, Google juga bisa mendatangkan account ataupun traffic yang masif kalau kita memang tadi pada saat memasukin konten, memasukin landing headline-nya itu memang eye catching gitu ya. Terus deliver most impression, jadi dia akan memberikan impresi yang lebih ya pada saat mengklik. Jadi di Google, nanti pada saat proses di PPC-nya sih itu saya yakin bagus. Nah, cuman pada saat dia pindah ke landing page, nah itu yang harus kita maintain. Jadi jangan sampai dia cuman tadi datang terus pergi lagi. Nah, pada saat itu makanya apa sih yang harus difokuskan biar kita achieve? Yang pertama keyword-nya harus relevant. Ya, jadi tadi si keyword-nya itu dia harus relevan, gitu ya. Harus memang tight keywords group itu artinya memang bagus gitu ya, gitu. And proper and ad text gitu. Terus landing page-nya harus bagus ini, quality. Landing page quality-nya harus diperhatikan. Quality score-nya tadi mengenai ini dan kreatifnya, kreativitasnya. Gitu ya. Jadi itu mengenai PPC gitu ya, agak sedikit bukan sedikit, agak banyak materinya gitu ya. Yang penting tadi kalian menguasai bagaimana kalau harus using AdWords-nya gitu ya. Dari step 1 sampai dengan step 8 ini gitu ya. Kalian bisa praktekkan itu, dan apa sih kenapa harus menggunakan PPC gitu ya. Ini memudahkan kita dalam advertising di dunia digital. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Kalian minggu depan akan melakukan UTS, jadi tolong dibaca-baca lagi materinya. Dan saya harapkan nanti pada saat UTS itu kalian harus melampirkan foto dan juga kartu ujiannya ya. Jadi kalian foto, terus kartu ujiannya disertakan juga di situ dalam foto Anda. Nanti Anda ada kolom khususnya, ada assignment khususnya bahwa kalian lampirkan foto itu di situ. Jadi nanti ada assignment-nya. Jadi Anda menjawab tanpa melampirkan itu berarti Anda dianggap tidak hadir, tidak menjawab. Kalau misalkan Anda melampirkan itu tidak menjawab, ya sama, berarti nilainya 0. Jadi dua-duanya harus ada. Itu saja. Apabila ada pertanyaan terkait materi silahkan, ataupun misalkan mau disampaikan di grup WhatsApp juga boleh. Terkait ujian, tata caranya bisa ditanyakan ke BAK,
Kalau untuk digital marketing, ujiannya dilakukan di LMS, gitu ya. Jangan lupa baca-baca lagi terkait tugas-tugas baik pribadi maupun kelompok, karena itu juga akan ditanyakan di ujian. Karena di sini ada kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait tugas kelompok, jadi kalian diperbolehkan mengerjakan ujian bersama satu kelompoknya, gitu ya. Tapi nanti mengirimkannya masing-masing. Kalau misalkan, saya sudah karena satu kelompok sudah dikirim teman saya, ya enggak, kamu berarti 0 ujiannya, gitu ya. Teman kamu yang dapat nilai. Jadi masing-masing tetap mengirimkannya. Terus selama ujian itu dilaksanakan 2 SKS, berarti 100 menit ya. Kalau e-business, saya kemarin lupa bilang itu 150 menit. Kalau untuk digital marketing 100 menit, jadi soalnya hanya available dari jam 5 sampai jam 7. Jam berapapun kalian mulai mengerjakannya di antara jam itu waktunya hanya 100 menit, tidak ada diulang, gitu ya. Jadi kalian harus perhatikan. Terus tadi sebelum ujian harus melampirkan di attach ininya, foto diri dan foto kartu pesertanya. Itu saja pertemuan kita hari ini. Jangan lupa absensi di kolom chat. Ada pertanyaan? Oke. Zainal Hakim mau bertanya? Silahkan dibuka mic-nya kalau mau bertanya. Maaf, kalau untuk attach filenya, file absensinya sebelum ujian atau pas lagi ujian ya Pak ya? Sebelum ujian, jadi nanti saya mulai dari 4:30 sampai 5:30 itu kalian boleh udah mulai untuk attach. Jadi terpisah assignment-nya. Yang satu quiz, yang satu assignment. Yang assignment untuk attachment itu dimulai dari 4:30 kalian sudah bisa attach. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan sekian, tapi sebelum berpisah biasa ya, kita screen capture dulu untuk absensi. Silahkan dibuka videonya. Dalam hitungan ketiga ya. Oke, dibuka semuanya. Oke, siap? 2 kali ya. 1, 2, 3. Ulangi lagi, sebentar. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. Sebentar. Satu kali lagi, siap ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sampai ketemu di ujian. Nanti pada saat ujian, siap-siap kalau misalkan memang perlu Zoom meeting dulu, kita Zoom meeting dulu. Tapi kayaknya langsung aja karena gampang ya. Kalian sudah boleh meninggalkan meeting room ini, chat meeting room ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.